team, standby. Kamera, standby. Audio, standby. Lighting, standby. 5, 4, 3, 2, 1. Showtime. Oke, hari ini saya sengaja menggunakan kaos sepeda karena memang sepeda jadi tren masa kini. Sepeda juga jadi lifestyle-nya atau gaya anak muda sekarang karena pandemi COVID membuat kita begitu sulit untuk mencari kegiatan-kegiatan yang berfaedah. Sepeda goes di pagi hari memang bagus sekali untuk kesehatan, tapi ada satu pesan yang paling penting adalah bagaimana caranya kita menjaga protokol kesehatan itu bisa dilakukan. Yang pertama adalah physical distancing tentunya dan menggunakan masker di tempat yang umum. Jangan sampai niat yang baik yang kita sudah inginkan tapi dilakukan dengan cara yang salah. Karena penting banget Bung, karena COVID ini sampai saat ini masih sangat tinggi. Dan hari ini saya nggak bahas masalah sepeda ya. Saya bicara tentang anak muda dengan segudang prestasinya yang begitu baik ya. Saya pikir sangat baik justru. Baik di akademik maupun non akademik. Dia seorang mahasiswi, kemudian dia punya kegiatan-kegiatan di luar sana dan juga sepertinya tentu dia punya bisnis yang bisa dikembangkan. Kita ketemu dengan Bunga Yuza, seorang mahasiswi yang saat ini masih di semester 5, kemudian dia juga runner up 2 Putri Bahari Indonesia, dan kita cek bagaimana dunianya, bagaimana kehidupannya, masalah cintanya, apa masih jomblo atau enggak sih? Ini mungkin jadi satu hal yang jadi catatan buat teman-teman. Catat ya, kasih clue di sana, dan kalau memang ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Karena kita adalah SD setengah hati, setengah jalan, setengah kisah. Karena penuh itu cerita kita. Yuk, kita ketemu sama Bunga Yuza. Hari ini kita ketemu dengan seorang yang sebenarnya fenomenal ya. Ketawa dia udah. Fenomenal, mahasiswi yang aktif banget gitu di dunia luar sana, dan tapi terlihat biasa-biasa aja di dalam kampus gitu. Ternyata memang banyak sekali informasi yang harus dilihat dan diketahui oleh semuanya. Siapa sih dia? Bunga Yuza. Benar namanya? Atau ada tambahan lain? Ada tambahan lagi nama orang tua. Oke. Nama bapak. Tapi di apa namanya di ini akte ada nama papa juga? Iya ada. Bunga Yuza Zulkarnain. Oh, Bunga. Tapi pengen dikenal Bunga Yuza aja. Apa sih artinya? Bunga, kalau bunga itu sih nama dari kakek, nama oma. Jadi pengennya nama-nama Tuhan katanya supaya indah dan segar gitu. Ya. Jadi ya udah. Doanya ngepas ya. Alhamdulillah. Jadi langsung aja deh bunga aja daripada tambahan yang laki atau jadi bunga. Terus kalau Yuza itu gabungan dari nama orang tua, nama mama sama nama papa. Nah makanya dari Yuza itu sebenarnya udah lengkap kan. Tapi ada nama lagi Zulkarnain. Nah tapi nama Zulkarnain ini karena terlalu panjang, jadi orang-orang biasanya kenal bunga Yuza aja. Oke. Jadi Bunga Yuza itu sebenarnya bunga memang pure namanya bunga ya gitu ya. Namanya bunga, kemudian Yuza itu adalah singkatan dari orang tua ya. Yu itu nama mama, Za itu dari Zulkarnain itu. Dari Zanzibar Zulkarnain. Oh. Jadinya keren ya, berasa kayak di Jepang-Jepang gitu. Iya, dipikir kemarin bahwa Yuza itu ada nama lain gitu, dari Sakura gitu dan sebagainya atau gimana gitu. Karena memang berasa juga ternyata Bunga Yuza ini selain mahasiswa yang sangat berprestasi di akademik, kita cek nanti ya benar atau enggak, kemudian
juga berprestasi di berbagai hal kehidupan dan sempat bertransformasi. Ya. Nggak mau bilang juga kayak kekinian zaman sekarang hijrah ya, kayaknya ini banget ya. Iya. Terlalu dalam dan juga berasa bahwa masa lalunya kelam banget kalau dibilang hijrah ya. Iya nggak? Padahal nggak juga kan, karena memang sekarang dengan gayanya yang berbeda aja. Waktu masuk belum pakai hijab kan? Belum Pak. Iya. Jadi Jadi waktu di ospek kan sekarang nggak ketahuan lagi masalahnya. Iya. Dulu memang primadona banget waktu di ospek karena memang masuk list radar kakak tingkat. Sekarang masuk list radar adik tingkat. aduh. Iyalah, memang karena mukanya memang masih semester 1 terus gitu. Alhamdulillah. Bunga. Jadi kita bicara tentang ini nih, tentang aktivitas dulu nih. Bunga ini semester berapa sih? Semester 4 kemarin udah selesai, sekarang bukan lagi mau masuk Semester semester 5. 5. Sudah mulai di penghujung buat jadi Bunga ini IPK-nya gede banget tuh. Alhamdulillah, tapi sempat turun sebenarnya. Itu saya pengen tanya tuh sebenarnya turunnya kenapa ya, tapi ya biasa lah ya, apakah masalah hati ataukah masalah yang lain gitu. Jadi Bunga angkatan 2017 ya? Sorry, 18 ya? SMA-nya? SMA-nya 2017. Nah, jadi waktu setahun itu sempat juga kuliah. Oh, Kan sering juga, tapi beda jurusan, beda fakultas dan beda jurusan. loh, dulu sebelumnya di? Di MIPA Matematika. Oke, kenapa pindah ke ekonomi ya? Langsung pindah karena merasa gimana tuh kurang bisa. Rumus semua ya muka-muka temennya ya? Atau Bisa jadi gitu. sorry teman-teman matematika, sebenarnya muka kalian tuh imut-imut, tapi bisa ditebak karena 1 tambah 1 itu sama dengan 2 kalau di sana ya. Kalau di ekonomi itu kan 1 tambah 1 kan kita. Aduh. Iya, enggak. Kenapa sih pindah gitu? Kenapa sih pindah? Karena nggak nyaman kah atau memang bukan feel-nya? Dulu waktu SMA sebenarnya matematika itu salah satu pelajaran IPA yang paling gue senang daripada kimia, biologi, dan fisika. Nah jadi itulah karena nggak mau masuk dokter, terus nggak mau masuk teknik, jadi ambilnya MIPA. Nggak mau masuk ya, bukan karena nggak masuk ya? Bukan karena nggak masuk, tapi emang nggak pengen. Nah, akhirnya masuk di MIPA matematika setelah mengikuti perkuliahan 1 semester kayak merasa kurang fit di situ, kayak pelajarannya ini terlalu mutlak gitu, rumus-rumus segala macam gitu, dan sebenarnya Bunga tuh pengennya ada yang kayak tentang teorinya juga, kayak misalnya di ekonomi kan ada hitung-hitungan, terus ada penjabarannya juga kayak kalau kenapa harus begini, kenapa harus gitu gitu. Jadi dari situ mulai memikir kayaknya daripada dilanjutin tapi kurang maksimal, dipindah. Oke, jadi Bunga ini tipikalnya adalah butuh kepastian tapi butuh alasan, bukan cuma betul ya? Orangnya begitu gitu, penuh dengan perencanaan untuk menjalani hidup, kemudian ya yang pasti-pasti aja lah, tapi alasannya apa gitu. Kalau pasti-pasti tapi nggak punya alasan, kayaknya susah untuk begitu ya. Iya, Tapi ada masalah di akademik nggak waktu itu? Maksudnya misalnya IPK-nya nggak maksimum gitu selama 2 semester ya? Iya, 2 semester. Kalau IPK sih alhamdulillah masih di atas IPK ya Pak. Tapi karena itu tadi, karena nggak terlalu dikejar, jadi ya begitu. Oh. Tapi kalau sebenarnya kalau misalnya diikutin masih bisa, masih menerima, masih nyambung di otak. Tapi kalau misalnya lama-kelamaan kayaknya bukan passion
Banyak cewek, banyak cowok di sana. Hampir sama sih Pak kalau cowok-cowoknya. Iya. Hampir sama ya. Hampir sama. Kalau ekonomi banyak cewek kan. Ya kalau itu cewek. Dan mungkin gara-gara pilihan di sana itu yang hampir sama dan stok terbatas juga ya. Enggak juga sih Pak. Bunga paling cantik gak sih di matematika? Nggak komen Pak, nggak bisa bilang bingung. Iya, karena memang Iya, dibilang sombong, bilang enggak, dibilang so iya. iya karena memang gini, konon katanya ya, tolong dibetulin ya. Konon katanya anak ekonomi itu di setiap kampus jadi primadona, betul nggak? Banyak kan sih gitu Pak di Twitter, di Instagram segala macam. Banyak kan bilang ekonomi sama hukum katanya setiap hari kerja. Iyalah, semua memang butuh kepastian hukum, kemudian semua karena ekonomi kan. Betul Pak. Iya. Oke, jadi kemudian tahun depannya pindah ke ekonomi. Terus berasa nyaman memang. Sesuatu yang sudah ditebak memang nyaman, kemudian terus atau ada kaget-kagetan juga. Alhamdulillah nyaman. Sebenarnya gitu juga sih karena kalau tes ekonomi kan berarti sosum. Nah, gue tuh sebelumnya saintek, belajar saintek terus dari SMA sampai semester berapa tuh saintek terus, jadi baru beberapa bulan sebelum tes baru baca sosum. Ya ternyata alhamdulillah masuk. Oke. Masih. Oke, bocoran pertama nih mau tanya. IPK berapa sih? Sekarang Pak. Yuk. 3,82 atau 3,7. Wahai para jomblo, tolong perhatikan IPK Anda ya sebelum mendekati. Karena 3,8 sekian ya. Wow. Oke. Dan dibilang sempat turun. Iya, sempat turun di Semester 3 turun. Turunnya berapa sih kalau boleh tahu? Yang dibilang-bilang turun itu? cukup besar Pak turunnya dari sempurna ke 3,8. Sebentar. Dari sempurna ke 3,8 itu turun ya? Menurut saya turun sih Pak. Wow. Dari 4 nih ya, karena Indonesia itu 4, GPA-nya 4. Kalau di luar negeri kan 5 ya. Jadi 3,8 itu turun. IP-nya, indeks prestasi semester itu berapa sih? Sehingga jadi 3,8, 3,4 kah, 3,6 kah waktu semester 3 itu? 3,5 kalau nggak salah sekitar 3,7. Menyesal. Menyesal sedikit di banyak bersyukur aja. Selama 1 semester apa yang dilakukan sehingga turun? Banyak kegiatan sih, kebetulan waktu itu lagi ada pemilihan di organisasi yang di luar, terus juga persiapan untuk nasional. Jadi memang ada waktunya kurang, itu menyebabkan kayak gitu. Yang lain ya sedih itu jadi kayak Ini dosen ya? Gue dosen ya? 4 ke 3,8 itu turun menyesal karena ada kegiatan nasional. Kita cek ya, sebenarnya ada kekurangan nggak sih di bunga ini sebenarnya? Agak banyak. Ya udah nanti tolong dikasih tahu ya, dan tolong teman-teman yang kenal sama bunga kasih tahu dong kekurangan bunga itu apa gitu. banyak Pak. Buat introspeksi lah. Nggak, karena gini loh, buat orang kayak bunga ya, cewek sebunganya gitu, apa ya? Waduh, serba salah loh, jujur deh. Gue dosen ya.
ketemu sama Bunga ini pertama kali ngobrolnya itu ya ngalir aja, yang enjoy banget. Kemudian ternyata minuman aja setengah isi gitu, yang diajak ngomong nih full isinya. Sekarang kita mau tumpah-tumpahin. Jadi organisasi nasional, tarafnya nasional, itu apa sih? Putri Bahari Indonesia, Pak. Jadi nelayan. Enggak. Pak. Tapi lebih ke Pageant juga ya? yang pemuda yang harusnya aware terhadap hubungan laut, pantai, tapi lebih ke pariwisatanya. Apa bedanya dengan Putri Indonesia? Kalau Putri Indonesia kan mencakup seluruhnya tuh, Pak. Jadi kayak misalnya darat, laut, udara, segala macam gitu. Nah kalau hari ini diusulkan untuk lautannya darat, jadi bagian perairannya. Oke, jadi ada satu segmen khusus di ajang pageantnya Indonesia yang masuk ke dalam skop bahari ya. Karena memang kenapa sih? Karena memang kita ini negara kepulauan, negara bahari, atau memang di setiap negara itu punya satu ciri khas tersendiri, atau memang cuma Indonesia yang punya putri bahari? Kayaknya sih cuma Indonesia ya, Pak. Tapi mungkin ada juga di luar. Tapi nggak promote yang. Tapi karena kita di negara kepulauan, kalau menurut dari organisasinya, karena negara kepulauan, nah jadi itu dibuat telah kita juga kan perairannya lebih dari daerah, makanya dibuat. Oke, Bunga. Tenang, jangan tegang, jangan terlalu tegang. Bunga ya tegang banget. Iya, nggak tahu nih. Padahal calon bimbingan ini. Wah, aduh seru kan, Pak. Oh serem ya? Oh, Denger sih. oh, oke. Selamat, bukan orang pertama yang bilang itu. Tapi ngerasa kaget gak sih ketika pertama kali dihubungi sama tim gitu, sama kakak-kakak ganteng ini yang masih statusnya jomblo itu, maksudnya dihubungin sama Pak Tamrin nih untuk bikin podcast bareng gitu. Berasa bingung gak sih? Awalnya sih bingung, Pak, karena Pak Tamrin itu awalnya itu semester 1 dan itu di kelas dan ternyata kayak orang tua masalah dan pesanannya tuh mencekam. Sorry, maaf banget. Gak apa-apa. Nggak apa-apa, umum kok itu. Berhubung saya juga di sama kelas yang kayak gitu, jadi kayak lebih kondusif gitu, orang-orang fokus ke materinya. Jadi kayaknya asik nih ngobrol sama Pak Tamrin gimana jadi buat apa sama kayak kelas beda, dan ternyata ya beda banget. Sumpah bingung ya. Nih sekali lagi bingung yang kedua. Nih Bunga lebih suka sama suasana kelas yang mencekam. Sebenarnya agak speechless loh. Lama-lama saya yang jadi grogi ketemu sama Bunga ini. Satu, IPK-nya sempurna kemarin, kemudian turun 3,5-an jadi 3,8, dibilang turun dan menyesal. Aktif sebagai Putri Bahari. Putri Bahari ini lewat jalur mana sih sebenarnya, Bunga? Kalau boleh tahu, apakah memang syaratnya nenek moyangku seorang pelaut dulu, ataukah memang semua orang bisa masuk sana, ataukah ada ajang sebelumnya? Dia kan di awal itu pemilihan di provinsi itu, Pak. Nah di provinsi ini beda-beda, ada yang pilihan, ada yang handpick gitu. Nah kebetulan di Sulsel ini dia handpick, itu dilihat dari track record orang yang mencalonkan di perusahaan kayak presentasi dan orang itu dinilai dari bentuk dari provinsi. Ada juga yang pemilihan kayak di Lampung, ada juga nggak ada yang pemilihan. Oh, kenapa Bunga terpilih? Kalau kata saya sih menurut track recordnya sesuai sama kriteria yang pengen alumni sini untuk maju ke nasional, makanya mulai dari prestasi sama
sebenarnya ada proses dulu ya, mannernya, ada proses. Ya, dan prosesnya itu kayak tertutup gitu antara akunya aja yang tahu, jadi selain dari itu nggak tahu. Oh, jadi proses waktu seleksi ngelamar, kemudian ada tes langsung wawancara atau apa tuh? Kalau di provinsi nggak ada Pak, dia langsung dipilih aja, langsung hubungi gitu. Nah, kita nggak jadi gitu. Kalau misalnya mau di nasional baru dipilih gitu itu keras. Oke, menarik. Dan Bunga ini bukan cuma mampir sebagai finalis. Jadi jangan berprasangka buruk dulu bahwa orang Sumsel asal pilih kemudian tunjuk kemudian jadi finalis kalah gitu kan? Karena ini prestasinya terakhir apa sih? Runner-up kedua dari Indonesia 2019. Ya ampun, berat ya. Apa yang dilakukan sebagai runner-up 2 Putri Bahari? Dilakukan gimana maksudnya? Iya, apa sih yang selama proses itu dilakukan gitu? Apakah ada tes potensi akademik? Apakah ada tes apa namanya TOEFL gitu? Karena kan orang kayak Bunga ini akademik orientednya kental banget gitu. Dan jujur sih sebenarnya memang selain cantik ya diakui. Selain cantik, Bunga itu ternyata memang nggak bisa jauh dari akademik gitu. Dan apa sih proses yang dilakukan, sama nggak sih dengan Putri Indonesia di Bahari itu gitu? Ya ada putranya juga ya? Ada putranya juga Pak, putra putri Bahari. Jadi pasang waktu. Oke, apa yang dilakukan waktu proses seleksi itu sehingga Bunga jadi runner up 2? Jadi ya waktu nyampe di sana ya selalu menampilkan yang terbaik aja kan, dan ya bisa ada hasil lawan ya itu bisa menampilkan kemampuan terbaik kan, main games walaupun kan itu main games tapi ya mungkin maksimal gitu. Terus kalau misalnya ada kegiatan lain juga selalu berusaha maksimal walaupun nggak berlebihan, karena sampai kalau terlalu berlebihan itu jatuhnya kayak ambisius banget karena orang suka mikir gitu kan kalau di PJ. Jadi ya tapi maksimal intinya. Ada catwalk itu jalan atau ada apa sih? Sama kayak Putri Indonesia gitu? Ada juga ya? Ada catwalk, terus ada juga apa ya, unjuk bakat gitu ada juga. Ini ada dari Kementerian Kelautan gitu ya? Kementerian Kelautannya juga ikut andil gitu. Jadi kemarin kami juga ada dari seskolah gitu Pak, seskolah angkatan laut gitu. Jadi tinggalnya di sana kalau di asrama seskolah gitu. Agak serem ya? Lumayan Pak. Oke, apalagi bau-baunya tahun berapa itu? Tahun berapa kalau boleh tahu? Apa ya Pak? Waktu Putri Bahari kemarin, pemilihan Putri Bahari kemarin. Dan pedas. 2019. Waktu itu kan masih Bu Susi ya? Masih. Masih tenggelam kan? Masih. Oke, sedikit pengen tahu, pernah ketemu Bu Susi waktu dalam prosesi itu? Enggak Pak, kemarin tuh enggak ketemu. Nggak ketemu, sampai di finalis juga nggak ketemu ya? Iya Nggak ketemu. Pandangan nih sebagai Putri Bahari Indonesia, lebih suka gayanya Bu Susi atau Pak Edi Prabowo? itu sih. Kenapa? Karena dia menurut Bunga sih lebih tegas ya orangnya. Lebih tegas terus Tegas. juga satu sosok inspirasi lah karena perempuan kan, saya perempuan juga bisa ke situ maksudnya. Kan cewek pada kayak yang nggak enak hati kalau misalnya harus bilang A, harus bilang B. Nah kan khusus itu orangnya ya dia bilang A ya A. Tapi gini loh, Bu Susi itu kan orangnya nggak sekolahan nih.
bunga paling penting banget sama akademik. Itu gimana pandangannya? Gini kan, karena ada banyak sekali waktu pemilihan Bu Susi, kemudian Bu Susi dikatain ngapain milih menteri yang tamatan apa ya? Saya juga nggak tahu apakah tamat SMP, tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya Bu Susi punya ijazah di situ, cuma memang karena waktu itu keterbatasan aja. Nah, pandangan Bunga nih ketemu sama menteri yang sekali Bu Susi, kemudian dia nggak sekolahan, kalimatnya, apakah itu menjadi minusnya Bu Susi atau bagi Bunga nggak ada masalah? Malah kalau menurut Bunga, ada pelajaran yang bisa diambil dari Bu Susi. Pernah baca artikel kalau nggak salah, Ibu Susi pernah bilang katanya, untuk orang seperti saya harus bekerja 6 kali lebih berat daripada orang yang sekolah. Jadi bersyukur banget gitu kalau misalnya orang-orang yang udah sekolah gitu dan sukses. Tapi kalau misalnya orang yang nggak sekolah, itu jadi pelajaran banget. Kayak Bu Susi, dia bisa sukses itu bukan stuck gitu, dia harus kerja 6 kali lebih berat daripada orang yang sekolah. Jadi itu menurut gue satu pelajaran yang bisa dapat diambil dari Bu Susi. Podcast ini nggak keren-keren banget ya, tapi kalau saya boleh senggol Bu Susi, nonton nih Bu Susi, ada anak yang ngefans banget sama Bu Susi, udah jadi runner up 2 Putri Bahari belum ketemu sama Bu Susi, karena memang ternyata memang banyak sekali inspirasi yang diberikan oleh seorang Susi Pujiastuti ya. Suka banget gak dengan kalimat tenggelamkan? Suka banget karena ya gimana ya, sometimes orang-orang itu harus dikasih penekanan dulu baru dia nurut. Hai lu pada cowok-cowok bad boy, cowok-cowok fuck boy, tenggelamkan, kata si Bunga Yusa. Iya karena enggak gitu. Udah punya cowok? Seberapa dekat? Ada yang mau mencurigakan nggak sih? Seberapa dekat sih? Jadi selama ini dianggap teman. Kan jodoh nggak ada yang tahu, Pak. Iya cuma Tuhan yang tahu masalah jodoh. Tapi lewat restu orang tua ya. Jadi sudah berapa lama menjadi teman dekatnya Bunga Yusa? Terus tanya langsung deh, Pak, kayaknya. Oh ada di rumah? Nggak ada. Oh nggak ada kali. Tanya langsung aja. Tapi teman dekat? Status? Aduh, Pak, bingung. Jadi kalau ditanya soal ini, bingung mau jawab apa. Enggak dong, maksudnya penegasan. Ini ada cewek, cantiknya levelnya udah level paling tinggi. Kalau kita makan hot jelotot itu paling tinggi. Kemudian pinternya levelnya tinggi, gitu. Kepribadiannya levelnya tinggi, gitu. Dan masa digantungin sih cowok? Temen deket. Susah banget memang. Ya memang kalau tipikal orang yang sains itu, orang eksak itu memang nggak susah dibongkar ya. Tapi nyaman. Nyaman. Apa so good? So far so good, ya nggak ketemu ini. Cuma video call aja. Ya, kalau ketemu berantemnya banyak biasanya. Bunga ini orangnya keras loh. Bunga ini orangnya keras, pendiriannya ya selayaknya orang-orang pintar ya. Selayaknya orang-orang pintar. Lo kalau mau berhubungan sama Bunga itu kalau bisa 2-3 lembar dulu bikin skrip, kemudian dibaca. Kemudian pertanyaan itu kalau bisa ada 2-3 alasan kenapa, di mana, sama siapa, ngapain aja, kok bisa begitu, nggak mungkin. Cari alasan yang gitu kan kalau ditanya. Benar sekali, Pak. Tapi udah kayak peramal nih kan. Oh iya dong, dokter di bidang psikologi. Sebenarnya bagaimana melakukan Yusa? Atau mungkin kesepakatan, kalau kamu sudah siap, maka temui keluarga saya dan bilang bahwa saya mau
melamar Bunga gitu. Gitu kesepakatannya. Intinya sama-sama Pakai selesai inti. kuliah itu, terus kalau misalnya udah selesai kuliah ya gimana tuh caranya harus makan dulu. Makan kan maksudnya punya visi, punya misi, terus juga kerja segala macam gitu. Jadi kalau misalnya udah dari situ udah Ganteng, cowoknya ganteng. ya Penting banget buat tolak ukur bagi para laki-laki di luar sana yang berharap tentang Bunga Yuza. Ganteng nggak? good looking. Oke, good looking. Good looking. Smart Good boy, looking kan ya pinter, pasti ya. pintar. Pinter. IPK-nya gede juga. Rasis. Ya gede, IPK-nya gede sih waktu kemarin lulus juga. Oh, lulusnya di kampus Unsri juga, anak ekonomi. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Oh, bukan anak ekonomi tapi anak Unsri juga ya. Nggak komen deh Pak. Oh, iya. Anaknya pinter, kemudian sekarang lanjut S2, satu kampus kemarin. Sering ketemuan? Enggak juga. Atau hanya chatting-chatting aja? Sebenarnya. Iya deh. Agak susah. Itu kalau di status di Facebook itu ya, zaman dulu ya, waktu main-main Facebook ya. Ada in a relationship. Langsung jawab. Nggak kan yang di Facebook Pak maksudnya? Lah, bukan. Saya nggak ngomong loh complicated. Yang di Facebook maksudnya Oh, Pak? kan baru jawab in a relationship, open relationship, it's complicated. Terus kemudian ada juga jawabannya single gitu kan. Banyak, tapi Bunga lebih suka bahasa complicated. Nggak sih sebenarnya nggak kok. Kalau negatif lebih ada negatif ya juga ya. Tapi memang hidup itu complicated ya. Ya. Nggak bisa memandang satu sisi aja ya. Emang Kadang lu merasa nyaman, gua nggak nyaman gitu kan. nggak gitu juga Pak. Tapi Bunga ini tipikalnya ego nggak sih? Maksudnya kalau Bunga bilang A harus A gitu. Lebih seringan berantem atau lebih seringan sayang-sayangan? Bisa dibilang egois sih Pak. Tapi kalau misalnya yang tanya gue, bingung juga Pak. Bingung Pak. Lebih suka berantem atau sayang-sayangan? Lebih suka, maksudnya lebih suka atau lebih sering Pak? Lebih sering. Ya kalau lebih suka pasti lebih suka sayang-sayangan kan lebih sering. Oke. Diubah. Nggak tahu sih Pak, kayak seimbang deh. Iya, ketika kutub pintar ketemu kutub pintar memang argumennya tinggi. Jadi memang semua bertanya, kamu kemana? Makan berapa lama? Makan mikir apa? Gitu, bukan tanya lauk apa, nggak begitu nanyanya. Makannya di mana? Enggak. Kenapa lama sekali makannya? Pasti pertanyaannya gitu kan? Relate ya Pak ya, relate. Iya dong, relate. Itu nanya makan aja bisa satu sesi loh bahasanya. Dibilang ke kampus telat pulang, oh itu sampai yang jemput siapa, hari ini di sebelah siapa, itu bahasanya yang katanya teman dekat, tapi sayangnya itu level tinggi. Ya nggak sih? Ya, Ya. teman dekat itu. Teman dekat sebegitunya. Ya bisa dibilang gitu Pak. Iya, bisa dibilang gitu. Jadi memang menaklukkan Bunga ini butuh effort yang sangat tinggi. Modalnya itu bukan cuma lo pikir Bunga bisa dibayar dengan duit, lo pikir Bunga cuma dikasih cuma setangkai bunga. Enggak. Memang udah nempel namanya bunga. Yang dicari Bunga itu adalah pembuktian. Betul Pak. Di mana anak ekonomi bicara tentang hipotesis yang dibuktikan secara empiris.
Oh, bunga bentar lagi nyusun skripsi ya masalahnya. Jadi tertarik membimbing bunga. Tenang, tenang, tenang. Saya bukan pesaing. Saya bukan pesaing. Tapi membantu Anda menemukan solusi bagaimana mendapatkan bunga seutuhnya. Wow. Buat buku nih Pak nanti lama-lama. Join yuk. Join apa Pak? Buat buku. Boleh. Punya usaha bunga? Alhamdulillah lagi merintis usaha. Jadi belajar sih. Aduh, ya ampun, bahasanya begitu complicated ternyata. Sebenarnya hubungan kita ya di chat ini yang complicated ya. Usaha punya, oke. Apa? Jujur loh, agak kaget loh sebenarnya. Satu, ini anak siapa sih? Ini teman-teman kalau nggak dapetin dia bego. Dan gimana? Usaha apa? Usaha. Usaha-usaha. Jadi like, ini usaha jilbab sih. Kebetulan kan bunga sekarang di jilbab juga. Jadi kayak yang saya dari dulu udah pengen usaha tapi bingung apa sih yang bisa bunga buat saya kayak waktu saya baju kan sama beragam baju bunga terus juga udah banyak banget saingan brand yang lain nyari uang yang nggak bisa pakai juga jadi kayak anak ya kan oh jadi pakai bunga jadi kepikiran lah jilbab jadi Brandnya apa? Bunga. enggak brandnya ada Rumi ROOM Burung. Apa maksudnya? kan kalau untuk sekarang emang jualannya jilbab tapi nggak begitu kemungkinan ke depannya kalau nggak bisa jual yang lain juga makanya dinamain room. Nah, jadi ruangan itu bisa isinya apa aja bisa B-nya? apa B-nya? ya itu sebenarnya panggilan bunga itu teman dekat kebanyakan pakai bunyi karena mulai dari SMP kan disuruh spelling nama pakai bahasa Inggris BUMGA. Nah letaklah nama BU itu jadi bawa-bawa sampai SMA kebanyakan yang udah manggilnya B. Oke, B. Jadi ruangnya B gitu ya. Jadi sebenarnya usaha ini pengen menunjukkan satu identitasnya bunga sendiri ya. Maksudnya begitu ya. Yang diawali dengan jilbab. Ngendorse sendiri. Apa? Ngendorse-nya sendiri. Ya sudah sendiri tapi ada orang lain yang lebih kalau istilah banyak. Followers bunga dikit. Nah, Suka dikunci masalahnya. gak apa-apa Pak, dikunci biar jadi kalau orang yang penasaran jadi dia follow gitu. Kalau nggak dikunci lihat doang kan follow ternyata yang penasaran. Enggak dong. Bebaskan aja. Toh yang udah deket baru jadi temen. Iya, bebasin aja biar semua orang bisa tahu sebenarnya siapa bunga gitu. Kenapa sih dikunci? Ya kadang juga enggak. Kadang ngomong lagi pengen dikunci ya pengen aja Pak. Saya ikut. Ini puzzle nih ya. Puzzle matematika yang harus disusun rapi. Kalau ngomong sama bunga memang butuh alasan yang banyak. Sebenarnya kita bongkar orang tipikal kayak bunga ini bukan cuma bunga loh di dunia ini, tapi banyak. Cuma memang kadang-kadang kita salah menyikapi. Sebenarnya orang kayak bunga ini luar biasa enak banget diajak ngobrol, enak banget diajak diskusi, ya enak banget diajak bicara tentang masa depan pastinya ya. Karena memang orangnya punya plan, kemudian passionnya itu sebenarnya nggak susah-susah naklukin bunga. Cluenya apa? Asal niat dan usaha orang dan kolaborasi. niat dan usaha. Seberapa besar ya tergantung kamu. Kalau kamu 1-2 kali dicuekin udah mundur, ya nggak? Lewat aja lah. Muka nomor berapa tuh? Bapak Kalau muka nomor berapa pertimbangannya? Pak
yang Aduh, pasti bukan nomor satu, tapi termasuk dalam hitungan 1 sampai 5 tuh termasuk. Tapi kalau nomor satu enggak, nomor satu enggak? ya. Nomor satu apa? Nomor satu, ya itu tadi Pak, Niat, niat, usaha. niat, Nomor 2 usaha. Nomor 3 niat, usaha, iman. iman. Hmm. Gimana tahunya? Kan harus Iya. dideketin dulu. Betul Pak. Iya, jadi kalimat pertama itu berapa lama? 2 bulan, 3 bulan, niat dulu. Niat, ya dilihat dulu sampai berapa lama, sampai kelihatan niatnya. Ada tesnya? Ya, saya sih ngalir aja Pak, nggak tahu. Isi formulir gitu misalnya. Tolong isi formulir dulu, kemudian lengkapin pas foto sekian. Hah? Ya, enggak sih Pak, tapi ini formulir kayak yang lebih kekinian aja, kayak dari chatting, karena dia chatting kan udah kayak formulir juga sih kelihatan kan. Jadi kita udah tahu nih orangnya hobinya gimana, apa-apa. Oh, stalker juga dong. Ya, kan enggak Pak, dari chatting juga misalnya. Kadang-kadang, please nama lengkap. Nah, biar tahu kita di PDPT Dikti itu namanya siapa, IPK-nya berapa, kan ketahuan. Bila perlu password simak online dong. Tuh, makanya memang niat itu membutuhkan waktu yang cukup lama supaya teguh ya. Jadi jangan heran kalau orang berpikir saya akan bahas dengan bunga itu lebih ke akademiknya, lebih kegiatannya, ternyata lebih ke hatinya gitu. Karena memang sumpah penasaran sekali dan banyak request juga, Pak gimana sih naklukin bunga gitu. Kayak udah capek loh, udah capek yang segininya masih aja datar gitu. Karena bunga ini ekspresinya kalau pertama kali sebulan 2 bulan itu ekspresinya datar. Meskipun sopan jawabnya assalamualaikum, hai bunga, apa kabar? Gitu. Baik. Nah, orangnya nggak sombong, tapi ya dia akan seperlunya aja menjawab. Kemudian cari tahu sebenarnya niatan lu itu apa, ya nggak? Betul sekali, 100. Bunga. Oke Bunga, tadi kita ngomongin masalah kegiatan di Putri Bahari, masih enggak? Atau memang sudah selesai nih? Ada embel-embel lain nggak sih? Masih sih Pak, jadi selama setahun kan masih menjabat gitu, jadi kita suka ngadain harusnya event-event gitu, tapi kebetulan lagi pandemi ini kan, jadi nggak bisa secara offline, jadi kebanyakan eventnya dialihkan ke online, kayak sharing session gitu melalui Instagram atau yang lainnya juga. Jadi ganti-gantian saya siapin dulu sharing tentang apapun yang menurut mereka kuasai gitu. Oke, jadi yang lain itu kegiatan yang kayak di lapangan, kayak misalnya, kan ini kegiatannya Bahari ya. Bahari itu apa sih sebenarnya yang Bunga kasih advice ke masyarakat gitu? Ya, jadi Bahari itu ya gimana caranya kita aware sama kehidupan yang ada di perairan gitu. Kayak misalnya kalau di Palembang kan di Sungai Musi ya Pak, lebih di highlightnya ke Sungai Musi. Kalau kita lihat kan Sungai Musi itu sebenarnya ada spot yang memang sebenarnya tuh kayak kumuh ya, bisa dibilang kumuh gitu. Nah, gimana caranya kita tuh menggerakkan orang-orang sana untuk aware gitu. Ayo dong Pak, ini kalau misalnya udah dipakai, misalnya kalau udah dibersihin setelahnya gitu. Tapi kan memang Sungai Musi itu udah muncul dahulu kala, dan memang orang-orang di pinggiran Sungai Musi itu hidup dalam kesehariannya bersahabat sekali dengan Sungai Musi. Dari bangun pagi sampai tidur lagi itu bersentuhan sekali sama sungai gitu. Nah, kemudian ketika misalnya ternyata impact di masyarakatnya itu berdampak, misalnya limbah dan sebagainya, gimana sih ngasih tahunya ke masyarakat supaya aware gitu? Kalau menurut Bunga sih cara yang paling efektif ya turun langsung ke mereka, karena kalau misalnya kayak cuma dibilangin doang dalam sebuah seminar itu kurang, jadi kita harus
bersih-bersih. Jadi kalau misalnya mereka lihat kita juga bersih-bersih, jadi kayak yang orang ini aja yang jauh ikut bersih-bersih, masa yang di sini nggak bersih-bersih sih gitu. Ngefek nggak sih? Ya kalau sekali dua kali nggak bakal ngefek, jadi harus rutin gitu. Jadi kebetulan karena pandemi ini jadi kayak harus dikurangi dulu kegiatan-kegiatan yang seperti itu karena takutnya ada jadi Tapi ya benar-benar. Tapi memang maksudnya kemudian nanti kan selesai, kita nggak tahu nih selesai kapan nih COVID ya. Kemudian jadi nanti ada PR nih, Bunga masih peduli turun ataukah memang diserahkan ke adik tingkat yang nanti tahun 2020 ini akan dipilih atau nggak ada? Ada pemilihan nggak? untuk tahun ini kayaknya belum ada Pak. Oh. Mungkin tahun selanjutnya. Jadi dua tahun nih program. Ya kemungkinan. Bisa dikaitkan dengan Rumbi. Apa ya Pak dikaitkan? Iya, jadi gini loh, kadang-kadang ada orang yang aji mumpung juga nih ya. Satu, karena memang dia terlibat di dalam satu komunitas, kemudian dia merasa bahwa komunitas ini harusnya dimanfaatkan untuk bisnisnya. Semua orang berlomba-lomba untuk membuka bisnisnya gitu. Bisa dimasukkan misalnya teman-teman di Bahari nanti jadi ngendorse ataukah nanti jadi tempat pemasaran lainnya. Kalau untuk saat ini sih belum ya Pak, belum sampai situ karena juga mana ya? Karena bunga untuk sekarang ini ya masih yang di Palembang aja sebenarnya atau Sumatera Selatan, belum sampai yang keluar gitu. Juga sasarannya lebih ke yang pakai jilbab aja dan di Bahari itu malah kebanyakan yang belum pakai jilbab, ada juga yang nonis gitu. Jadi kalau dihubungkan dengan bisnis kayaknya tuh saat ini Gitu. Tapi ada kekhususan nggak jilbabnya Bunga? Oh misalnya gambar laut, warnanya dengan lebih. kalau jilbab bunga itu yang pasti affordable, jadi terjangkau ya untuk mahasiswa atau ya pelajar gitu, itu terjangkau. Menurut bunga kayaknya lebih murah daripada di pasaran yang ada di Sumsel. Kok bisa? Kenapa gitu? Kenapa? Kok bisa? Sebenarnya kan itu harga itu tergantung sama yang jual. Bisa aja kita jual lebih tinggi karena pengen kemudian tinggi. Kita juga bisa jual rendah karena punya ya sederhana. Ya, jadi gua untuk saat ini pengennya ya orang bisa pakai jilbab yang nyaman, yang enak dipakai tapi harganya affordable. Gitu. Jadi kalau untuk pun sekarang ya untuk buat jajan atau gitu aja udah cukup. Yang penting orang yang dulu nih kalau pakai jilbab yang nyaman itu nggak harus mahal. Oh jadi tagline-nya gitu ya, aware dulu nih gitu. Aware dulu nih karena jangan sampai ada alasan-alasan lain ya, ini mahal nih gitu, beli jilbab yang enak itu mahal gitu, itu ya. Nah, nanti bakal ada satu apa namanya, satu kekhususan atau misalnya satu keunikan nggak di dalam produknya Rumbi itu sendiri gitu? Mungkin nanti ada Pak, kalau untuk sekarang sih belum ya, masih kayak yang dijual orang pada umumnya. Ya tapi memang masih muda sekali ya untuk memulai berbisnis aja, kayaknya memang sudah perlu diapresiasi. Kemudian ya semoga nanti kan Rumbi ini bukan cuma jilbab ya, Insya Allah. akan ada apa nih? Pengennya apa ya, outfit gitu, outfit ya yang orang berikut gitu, misalnya yang panjang-panjang gimana. Oke. Jadi the next Dian Tani ya. Ya mudah-mudahan Pak ya. Memang benar-benar apa namanya dijadikan role model juga kah Dian Plani? Ya jadi salah satu role model juga karena fashion muslim kita dia pagi salah satu yang berkemukakan di Indonesia juga ya. Dan juga orang Palembang gitu ya maksudnya ya. Dan juga orang Palembang. Oh, jadi kalau Dian Plani bisa nih, ada dua nih yang saya tangkap. Yang pertama Susi Pujiastuti, Ibu Susi, yang
dianggap bahwa memberikan inspirasi dalam hidup, dalam bekerja dan sebagainya. Kemudian Dian Pelangi sebagai role model dalam dunia bisnis. Orangnya cantik juga ya, pinter juga gitu. Kemudian emang bener sama-sama dari Palembang yang bisa mendunia ya, internasional. Kemudian kalau di nasional gak usah ditanya lagi. Oh gitu ya. Dan Bunga pengen jadi itu. Bisa pengen jadi lebih dari Bekerja, berusaha, atau ibu rumah tangga? kalau bisa tiga-tiganya kenapa harus pilih satu? Kita punya 24 jam sehari loh. Bagaimana memilahnya? Dibagi 3 langsung 8 jam, 8 jam, 8 jam, kapan tidurnya ya? Udah apa? Bekerjanya bekerja apa? Pengennya bekerja apa? Pengennya kerja di BUMN. Oke. Kemudian Ya usaha. berusaha nerusin rumbi gitu. Hmm. Terus tetap dalam pengawasan. Jangan salah loh, BUMN itu kerjanya nggak 8 jam. BUMN itu kerjanya bisa sampai malam ataupun bisa yang lainnya kalau di karir. Karena saya juga berkarir di BUMN selama 10 tahun ya. Jadi selain di ya oke lah, gak apa-apa. Jadi selain di dosen, saya juga 10 tahun di BUMN. Itu yang luar biasa padatnya gitu. Masih pengen kerja di BUMN. Masih pengen, kalau sekarang masih pengen. Karena Betul. belum pernah ngerasain. Jadi gua tuh orangnya kalau misalnya nyobain sendiri masih kurang, bagaimana Pak? Kemudian kurang percaya dengan kata-kata orang. Mungkin bisa dipercaya, tapi harus nyobain dulu nih biar tahu gimana rasanya. Apa yang kata orang, benar nggak sih kata orang kayak gini? Benar nggak sih kata orang kayak gini? Semua kayak nonton kata orang, oh sendiri nonton film itu jelek, masa sih? Jadi harus nonton dulu buat biar tahu gitu. Benar apa enggak? Karena perspektif orang berbeda. Oke, benar. Berarti yang sekarang sudah berapa lama ngejalaninya? Sama si temen deket. Aku bingung, walaupun ya tahun Setahun? Ya, setahun. Ini satu hari aja udah dibilang, sayang mami papi gitu, ayah bunda gitu. Sehari tuh kayak hidup tuh mau mati gitu kalau nggak ada dia gitu. Kayak merasa aku ini ayah gitu dan kamu itu bunda gitu. Ini setahun masih bilang teman deket dan merasa nyaman. nyaman. Kan orangnya penasaran dulu kan, jalani dulu kan. Selama setahun ini masih nyaman gitu. Dengan segala perdebatan di tengah jalan ya. Dengan segala perdebatan, argumen gitu. Ya belum dipastiin aja karena mas tuh masih kuliah. Nanti cepet-cepetlah cari kerja. Kemudian nanti baru datang lagi ke Bunga, baru diubah statusnya. Gitu. Bunga tuh nggak butuh bunga kok. Bunga tuh butuh cincin. Ya karena tipikalnya begitu kan. Karena dia menjalani Bunga ini orangnya B ini orangnya penasarannya tingkat tinggi. B ini orangnya harus cari tahu dulu. Jadi tenang Mas itu di stalker kok sebenarnya. IG-nya semuanya jangan-jangan dihack. Enggak lah. Oh enggak ya, enggak. Beneran enggak? Enggak. Ketika memilih jadi Putri Bahari itu dukungannya banyak banget ya, baik dari keluarga maupun teman gitu ya. Iya. Ayo Bunga, kamu bisa, coba deh gitu kan. Awalnya emang mesti kok saya gitu, bener gak sih? Iya, awalnya gitu juga sih. Tapi kayak yang waktu dikumpulin nanya ke orang tua. Menyesal nggak? Enggak. Nggak sama sekali. Tapi katanya apa? Nilainya itu sempat turun. Iya, kalau yang bagian itu, tapi kalau itu bahari nggak nyesel sih. Tapi kalau yang IPK-nya turun ya lumayan dikit. Oke. Pengen coba lagi pageant yang lain? Untuk saat ini belum suka. Tapi ke depan mungkin. Mungkin
Kenapa? Karena pengen nambah banyak teman aja tuh dari itu. Nambah banyak Itu teman. deh udah kayak Nambah banyak teman itu kan jangan dikunci aja IG-nya. Bener kan? Paling gampang gitu. Bunga ini kalau 3 bulan nggak dikunci IG-nya, oh itu bisa puluhan ribu. enggak deh kayaknya. Kan Tak, banyak yang unfollow gitu kayaknya. iya. Oh kata siapa? Bunga. Tuh memang bunga ini saya bilang bukan jeleknya ya, tapi bunga ini punya apa ya? Punya tipikal yang nggak pedenya itu cukup tinggi loh, nggak pedenya cukup tinggi loh, dan merasa bersalahnya itu besar banget ketika dianggap gagal melakukan satu hal gitu. Jadi penyesalannya itu berlarut-larut, Ya. introspeksinya lama banget. Gue gagal, gue mesti ngelakuin ini, harus ini gitu kan. Bener gak sih? Ya bener. Bener. Makanya Mas tolong jangan melakukan kesalahan yang fatal. Kasihan bunganya, mikirnya panjang nanti apa iya gitu. Tapi satu saran ya, bahwa setiap hubungan itu nggak semulus jalan yang diaspal kemudian ditambal-tambal, pasti ada lubangnya. Pasti ada lubangnya dan nikmatin aja. Bahwa jalan yang lurus kemudian tidak berlubang itu bikin ngantuk. Bener. Sekali melenceng celakanya banyak banget. Tapi kalau jalan berlubang itu yakinlah kita semakin kuat untuk melihat kanan kiri dan juga bisa menjalani hidup itu lebih tegar dan bersemangat. Bener. Ya, jadi Iya, Pak. ya IPK-nya kecil kemarin terus naik lagi kan ada hikmahnya gitu. Jadi lebih manajemen waktunya lebih baik daripada yang sebelum. Lebih perhatian juga sama apa yang dikerjain, apa yang harus kita kerjain juga. Ke depan pengen jadi apa? Maksudnya Pak jadi apa? Ya nggak tahu, pengen ngapain kayak pengen jadi apa gitu. Tadi saya udah bilang nih mau pilih bekerja, pilih ibu rumah tangga ataupun berusaha, tiga-tiganya katanya. Tapi tolong wujudkan dalam bentuk konkret, ke depan pengen jadi apa sih gitu. Dan pengen sebenarnya pengen cepet lulus karena ya Bunga, kan kita kehilangan waktu berbulan-bulan kuliah loh, dan Bunga pengen cepet lulus. Katanya dan itu dia tadi. ngomongin masalahnya itu dia kan kehilangan waktu untuk ikut ISP gitu. Jadi ya udah gimana caranya memaksimalkan yang ke depan ini supaya gak ada lagi yang ulang-ulang misalnya semua mata kuliahnya ya lancar-lancar aja, terus waktu lulus nanti pengennya Biar bareng ya? kalau Pak Biar bareng ya tamatnya ya. gak ada sih Biar wisudanya bareng. gak cukup Pak Hah? gak ada. Oh iya, biar sama-sama kan fotonya bareng-bareng gitu. Iya kan, udah semester berapa sih dia? Semester berapa? Semester Masuk 3 ya? Masuk 3? Bareng kan? Bareng kan? Iya, enggak lah, beda-beda dikit lah maksudnya. Agak cepet-cepetin dikit lah ya Mas ya. Semester 4 tamat gitu. Semester 4 tamat jadi waktu datang tuh udah kerja gitu kan. Jadi Bunga nih karena memang prepare-nya panjang lagi ketika udah wisuda. Planning. Mau ikutan, yuk jalan bareng gitu. Kalau nggak mau ikutan ganti. Hah? Ya nggak sih? juga pemain bola Pak, berarti kan Nggak juga, kadang-kadang jodoh itu ketemu sehari 2 hari ya kalau memang udah catatannya ya terima-terima aja. makanya kami gak terlalu pengen yang bahasa ini gitu ya. Nanti kalau misalnya nggak jadi nggak enak malah ada. Biasa kok tapi mengumbar udah kayak punya cucu itu udah biasa kok. Nggak tahu sih
Udah berapa lama nggak ketemu? Hah? Udah berapa lama nggak ketemu? Berapa enggak? Enggak lama apa? Lama ya? Saat pandemi ini masih ketemu? Pernah kok. Masih ya? Pernah. Pernah ketemu ya? Oke. Berarti kuliahnya juga di sini ya? Kan kuliah online. Oh iya, benar juga. Nggak masuk perangkap ya. Iya, iya, keren banget, keren banget. Apalagi ya, Bunga mau tanya sesuatu? Bapak, Iya. Apa aja? em, alasan Bapak ketika di kelas itu kenapa stylenya kayak gitu? Maksudnya beda dengan yang sekarang gitu. Oke. Mulai inget banget Bapak pernah bilang saya mulai menyukai jadi dosen killer waktu di kelas. So kayak kaget, tapi ya itu pengen tahu alasannya. Kenapa sih Pak pengen jadi dosen killer? Sebenarnya prinsipnya memang bukan dosen killer, itu yang pertama. Tapi ternyata memang merasa bahwa jadi dosen itu killer itu bukan berarti membunuh mahasiswanya ya, bukan berarti itu. Tapi memang menganggap bahwa satu pekerjaan itu amanah ya, itu yang pertama. Jadi kadang-kadang kita bisa dekat banget antara dosen sama mahasiswa, tapi juga punya etika yang harus dijaga. Terkadang memang kalimat itu sebagai kalimat yang harus benar, kalimat yang harus dicari supaya memang orang tahu kenapa sih Pak Tamrin itu milih jadi dosen killer gitu. Sebenarnya pengen tahu lah gitu. Ada ranah di mana kita ngobrol bareng, kita diskusi bareng gitu. Tapi ada juga ranah di mana gue itu dosen. Kalau ngajar gitu, kalau ngajar yang diserap tuh ilmu. Jadi ada beberapa hal di dalam dunia kehatian, ke psikologian gitu. Jadi anak-anak zaman sekarang itu harus dikunci dulu gitu, baru kebuka. Karena apa? Karena mereka konsen. Kadang-kadang mesti digituin. Dan memang nggak seragam ya, nggak seragam. Di dalam kelas itu kan ada yang memang pertama melihat, ini dosen muda banget. Oh ini dosen ini santai nih, orangnya begini nih. Gitu. Kadang-kadang diseragamin dulu bahwa, halo ini dosen loh. Nggak ada maksud untuk menjadi dosen killer, nggak. Tapi dibilang saya suka jadi dosen killer, iya. Biar dosennya itu dapat itu. Karena pernah ditegur adik loh. Kenapa Pak? Iya enggak. Mahasiswa. Iya adik. Dek pernah ditegurnya begitu. Jadi berasa ya ampun gitu, sudah ditua-tuain gitu, masih ditegur adik juga. Dan kebetulan memang secara fosil dia tua. Fosil ya, secara fosil dia tua. Dan memang tapi nggak tahu ya, nggak apa-apa biar dipandang killer juga, tapi sebenarnya enggak kan? Enggak sih kalau aslinya. Ya makanya cari tahu dong aslinya gimana. Ya nggak ini loh, Pak Tamrin itu orangnya bersahabat, welcome banget buat diajak diskusi. Mau tanya apa aja bisa, tanya masalah hati boleh. Pak, cowok itu begini, gimana sih harus lakukan? Ya, apa memang spesialnya itu, Pak? Spesialisnya itu gitu. Bunga pengen jadi dosen nggak? Sempat kepikiran pengen jadi dosen. Kok sempet kepikiran sih? Iya sempat kepikiran tapi masih dipertimbangkan dulu. Karena kalau misalnya mau jadi dosen kan pernah nanya sama beberapa dosen yang lain juga. Sarannya sih katanya kalau misalnya mau jadi dosen, kalau bisa langsung lanjut S2 gitu. Dan sedangkan gue tuh pengennya kerja dulu. Emang kalau lanjut S2 nggak bisa kerja?
tipikal orang yang nggak boleh orang yang nggak boleh meninggalkan Palembang nggak sih? Dari ada syarat dari orang tua gitu. Boleh sih Pak, boleh. Dulu malah pengennya masuk hutan, tapi karena belum rezeki ya udah nggak jadi. Oke, memang seneng banget sama ekonomi ya berarti ya. Ekonomi yang hitung-hitungan ya. Nah, kenapa tanya? Karena Bunga ini pernah jadi duta pendidikan. Tuh. Itu tadi gadis kampus 2018. Oh, gadis kampus. Sumsel ya? Misal, Ada perbedaan antara BGK dengan Putri Bahari atau BGP gitu? Semua pageant kan? beda, yang pasti beda bidangnya aja sih Pak yang lebih ditekuni itu. Kalau misalnya BGK kan lebih kayak akademiknya, kalau BGP lebih ke intinya, kalau Bahari lebih ke yang pariwisata perairannya. BGK kemarin jadi apa? Gadis kampusnya Pak, Juara ya? ya juara satu. Oh, gara-gara di BGK kemudian dipilih jadi Putri Bahari kah? Atau nggak ada hubungan? Mungkin salah satu prestasinya yang dipertimbangkan juga Pak. Oke, jadi kalau udah di BGK kemungkinan bakal dipilih jadi Putri Bahari itu ada kemungkinan ya? Bisa jadi, tapi ya gimana ya, gak tahu juga Bang. Apa sih yang dilakukan oleh BGK gitu? Harus IPK-nya gede kan? IPK minimalnya 3,2 atau kalau nggak salah minimal IPK-nya. Terus yang selebihnya itu ya akademiknya, terus wawancaranya sih Pak. Kalau pageant sih kebanyakan yang lihat gimana pandangan orang tentang kita itu ditanya dari senior-senior, misalnya ada yang kenal tuh ditanya dia orangnya gimana. Terus dari cara kita wawancara di sini yang besar di situ cuma biasanya wawancara sama penilaian orang random kita. Sorry, Bunga lagi azan ntar ya. Oke, jadi Bunga ini semasa pandemi banyak apa ya? Banyak kegiatan ya. Banyak kegiatan, pengen eksplor sesuatu. Artinya gini, ada hikmahkah di balik sebuah pandemi yang dilakukan oleh COVID-19 ini bagi milenial? Yang pasti bukan karena COVID aja sih Pak, setiap apapun yang terjadi di bumi ini menurut Bunga semuanya ada hikmahnya sih. Walaupun kita belum lebih banyak sekarang, yang pasti hikmahnya. Apalagi kalau yang COVID ini menurut Bunga sih, untuk Bunga pribadi banyak manfaatnya. Kayak yang kemarin sibuk di luar terus, sibuk kuliah, organisasi, jarang di rumah. Sekarang lebih tidak banyak waktu di rumah, tidak ngelakuin hal-hal lain yang banyak banget ini belum sampean sampai lagi. Ada yang belum kesampaian? Itu tadi Pak yang nulis tadi. Sebenarnya tahu nggak sih makna sebuah tulisan itu? Makna sebuah tulisan. Tulisan ini, tulisan mendefinisikan seseorang. Iya, tulisan Bunga kan bagus. Nggak juga sih Pak, sebenarnya biasa aja. Biasa aja bagi Bunga kan? IPK biasa aja bagi Bunga. Muka cantik biasa aja bagi Bunga. Iya kan? Semua biasa aja kan? Tapi nggak, maksudnya gini, bahwa tipikal seseorang, bahwa sifat seseorang, karakter seseorang itu bisa tergambarkan dalam bentuk sebuah tulisan. Pernah tahu itu? Pernah Mengapa melatihnya? karena pengen buat tulisan yang enak dipandang gitu untuk, dan itu tulisan yang bagus enak aja dilihatnya Pak, jadi bisa diwarnai gitu, jadi menghafal juga lebih kan ada hafalan. Ternyata memang nama itu doa ya. Bunga ini gampang sekali untuk ditaklukkan sebenarnya.
Setelah disimpulkan dari pembicaraan yang begitu panjang, bunga itu tipikalnya butuh keindahan. Keindahan yang punya alasan dan juga bisa diperhitungkan dengan baik. Jadi sebelum mendekati bunga, sebelum memutuskan untuk berjalan dengan bunga, harus tahu sebenarnya akan sampai di mana, kamu bisa apa, kamu punya apa, apakah kamu bisa membahagiakan dia, apakah kamu bisa hidup dalam kesusahannya apa, apakah kamu bisa membahagiakan dia, apakah kamu bisa hidup dalam kesusahan dengan dia, kemudian juga apakah kamu satu irama dengan dia, karena memang penting sekali bagi bunga. Keindahan bukan cuma sesuatu yang bisa dipandang ya, tapi memiliki arti. Berat ini. Bunga, ada yang mau ditanyakan lagi? Dalam loh, puitis loh bunga ini. Aduh. Apa ya, bingung kok apa yang ditanya lagi. Menurut Bapak nih, metode mengajar yang gimana yang paling ampuh diserap mahasiswa zaman sekarang? Oke. Mengajar itu passion pribadi. Saya juga nggak bisa mengintervensi setiap orang melakukan pengajaran. Pasti itu. Ada yang textbook banget, ada yang otodidak banget, ada yang in case banget, ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tadi tanda kutip killer, yang serem gitu masuk. Kalau yang dibilang efektif sebenarnya yang pertama adalah membaca suasana kelasnya dulu, mencoba masuk ke dalam suasana kelas, bahwa mahasiswa itu unik, itu pasti yang pertama. Ada yang pinter banget kayak bunga, ada yang ya banyak kekurangan kayak teman-teman bunga. Jadi kalau kita udah bisa pahami, makanya biasanya saya kalau ngajar itu diem dulu, duduk diem ngeliatin dulu suasana, kesibukan masing-masing kalian itu dinilai. Ada yang ngerasa santai dan sebagainya. Ketika memang sudah mulai masuk, ternyata anak di kelas itu sudah lebih banyak yang santai, maka coba keluarkan kalimat-kalimat yang bikin mereka itu tegang. Tapi ketika memang semuanya sudah mulai serius, maka tinggal langsung masuk. Ada yang bisa dibawa enjoy, ada yang bisa di. Jadi kalau saya pribadi jadi dosen itu ya di mana lingkungannya bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Saya dibilang killer, tapi paling banyak community mahasiswanya. Ya termasuk hari ini ya, gak bisa kerja sendiri kan, semua mahasiswa. Termasuk yang sadis banget, tapi mereka tetap dekat gitu. Nah, ada ngobrol sama bunga yang akademiknya tinggi ya bisa, tapi ngobrol sama teman-teman bunga yang kira-kira 20 kali dibilang masih nggak nyambung ya bisa gitu. Kadang-kadang kita juga punya timbangan lah ya. Oh anak ini cukup tahu segini, gitu. Segini ini udah hebat gitu. Oh anak ini butuh dimotivasi gitu. Makanya terkadang keluarlah kalimat-kalimat puitis yang ngebucin begitu dan kelas, supaya apa? Supaya tegangnya itu nggak masuk, tegangnya itu nggak ganggu otaknya, tapi ketika dibecandain begitu mulai ngeresep gitu. Karena setiap orang itu dia harus nyaman dulu baru bisa menerima. Termasuk bunga. Bunga itu kalau lingkungannya udah nggak bisa diterima, dikat sama dia gitu. Lu mau seganteng apapun, lu mau sepintar apapun, lu mau sekaya apapun, kalau diawali dengan kalimat sombong, bunga langsung tutup. Betul? Betul. Karena harus seimbang. Nah itu.
saya coba mengembangkan itu gitu, dan jadi dosen itu nggak gampang ternyata, nggak gampang karena memang learning by doing-nya itu tinggi banget. Dan observasi makin ke sini ya anak-anak kan milenial banget, apalagi anak-anak yang nanti bentar lagi mau masuk ini gitu. Kita akan ketemunya mungkin di semester 2 atau bahkan semester 3, yang cuma lihat kita di kayak sekarang ini gitu. Terus tiba-tiba pas masuk kampus offline lagi gitu, mereka kadang-kadang nggak tahu gitu, merasa oh ini gitu. Termasuk kayak saya juga bikin satu ciri khas sendiri misalnya. Kalau zaman dulu memang pernah dicat rambutnya kan waktu masih muda banget. Jadi kayak memang supaya memang orang tahu aja, dan memang selalu dibawa santai aja. Santai karena memang komunitas yang dibangun dalam dunia kerja itu sebenarnya lebih banyak milenial, lebih banyak anak-anak muda, dan anak-anak muda itu didekati dengan kita harus jadi dia gitu. Tapi kita punya prinsip yang nggak boleh kita ubah. Prinsipnya adalah satu, tidak ada orang bodoh di dunia ini, yang ada orang malas. Jadi yang harus dibasmi adalah malas. Tidak ada orang jelek di dunia ini, yang ada orang yang minder. Jadi yang harus dibasmi adalah minder. Karena lu kalau seumpamanya bisa nemuin satu tempat yang membuat lu enggak jelek, maka lu ganteng, lu cantik, tinggal komunitasnya aja. Dan semua yang dianggap pinter, cantik, kaya itu adalah relatif. Jadi sebenarnya semua orang di dunia ini punya kesempatan yang sama. Tapi yang pertama, benar kata Bunga, sorry diambil tagline-nya, niat dan usahanya untuk mengubah sesuatu. Makasih lo udah dapat pelajaran banyak banget sama Bunga hari ini. Oh iya, jadi yang ditanya ini, sinarsumnya ini, satu mahasiswi dengan prestasi, baik akademik maupun non-akademik, aktivitasnya banyak, mencoba bisnis, sudah mulai jago-jago masak, tipikal wanita idaman untuk masa depan. Semoga ketemu apa yang dicita-citakan dalam pikiran Bunga. Mas, belajarlah untuk top up mas, jangan GoPay sama OVO aja yang di top up. Kepribadian juga. Dan untuk mas-mas yang lain, silakan daftarkan diri Anda di bawah ini. DM aja kalau waktu nanti misalnya dikunci IG-nya. Kalau mas punya niat yang baik, kalau mas punya usaha yang gagah dan teguh, yakinlah Bunga itu jadi milik kita. Oke Bunga, makasih banyak loh udah diganggu siangnya sampai udah mulai mau sore nih. Gak apa-apa. It's always a good time to talk sama. Oke. Apa? Iya. Sebenarnya memang sering-sering ngobrol sama mahasiswi yang begini tuh gitu, yang bikin saya merasa muda separuh usia. Jujur ini udah tua loh, udah tua tapi mencoba untuk memudahkan diri aja. Jangan orang bilang Sandiaga Uno aja yang muda. Iya dong, Pak Tamrin juga. Kalau bisa seusia Sandiaga Uno tetap begini gitu. Ya. Oke, makasih atas inspirasinya hari ini Bunga. Semoga sukses buat satu pendidikannya, IPK-nya, sampai ketemu dengan selempang kuningnya. Amin. Sampai ketemu dengan salaman di panggungnya nanti saat yudisium. Kemudian yang kedua, siapa tahu saya nguji ya. Balik lagi jadi dosen killer. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sukses selalu buat semua kegiatan pageantnya. Ya yakinlah bahwa pandemi ini bikin kita lebih kreatif. Tadi sudah ada diskusi sharing dan sebagainya kan. Waktu ini bisa jadi ada satu kegiatan virtual yang lebih mengena gitu dari Putri Baharinya dan dari semuanya.
Saya yakin bahwa kalian memang masih mencari-cari untuk melakukan bukti nyata dalam dunia maya kan. Sering-sering bikin apa namanya video kah atau kah foto tentang kasih saran ya, boleh kan? Boleh Pak, boleh Pak. Oke, sebagai Putri Bahari sering-sering bikin caption, sering-sering bikin foto ataupun video seputar tentang bahari gitu, kelautan, kemudian cerita tentang perairan di Sumatera Selatan. Misalnya Bunga lagi di PKB nih, langsung foto. Tapi yang foto misalnya sampah ini dari kita, tapi yang merasa anak cucu kita. Gitu. Terkadang memang tipis, tapi dalam banget. Karena yang ngomong Putri Bahari Sumatera Selatan, yang juga runner up 2 Putri Bahari Nasional. Iya kan? Sama ya sesekali diselingin dengan Bunga tuh pengennya ini, tag siapa gitu. Ya, cowok, kasihlah kesempatan sama dia untuk membuktikan bahwa dia pantas. Ya, segala sesuatu yang dilakukan oleh Bunga ya, tadi tetap low profile ya, tetap rendah hati, tetap on right track. Berharap juga Bunga bisa memberikan bukti nyata dari apa yang Bunga pikirkan, yang Bunga mimpikan ya pasti ya. Karena Bunga ini orangnya setiap pagi selalu merefresh sesuatu dan sebelum tidur selalu bermuhasabah sendiri. Karena yakinlah entah itu ditulis atau tidak ditulis, Bunga punya planning yang luar biasa. Semoga yang baik terwujud dan semoga yang kurang-kurang bisa ditutupi di kemudian hari. Ada pesan yang pengen disampaikan Bunga? Ada. Bunga paling suka quotes sebenarnya Pak. Oke. Jadi ada Berbalas quote boleh? Kalau zaman dulu berbalas pantun, kita berbalas quote boleh. seneng banget pokoknya sama kata-kata ini. Nothing is worth having comes easy. So, ora et labora. Gak ada hal-hal yang berharga untuk dimiliki itu datangnya tuh dengan mudah. Harus bersungguh-sungguh ngelakuin apa yang pengen kita punya itu. Caranya tadi berdoa dan berusaha. Ora et labora. Itulah Bunga Yuza. Bunga Yuza itu bukan hanya enak dipandang oleh mata, tapi juga harus bisa enak dirasa oleh hati. Karena nama adalah doa. Pastinya nama adalah doa. Sehingga ketika orang tua memberikan kita nama, sebenarnya harapannya adalah keindahan. Dan keindahan itu memang butuh usaha dan tentu diawali dengan niat yang tulus. Kenapa dia punya tagline seperti itu, punya quote seperti itu? Jadi, wahai gadis kecil yang sudah mulai beranjak dewasa, di pagi hari kamu berdoa agar hari ini kamu bisa menjadi sempurna. Tapi yakinlah ketika di malam hari kamu merasa sedih karena ada beberapa hal yang tidak bisa kamu raih. Tutup matamu, mulailah bermimpi bahwa hidup itu indah. Memang sulit dijalani, tapi rasakan bahwa semuanya adalah anugerah. Makasih Bunga. Makasih juga Pak dan teman-teman tim semuanya, makasih banyak. Oke, iya Bunga. Semoga kita bisa ngobrol lagi dengan tema tentang laki-laki idaman berikutnya. Kabar-kabari kalau sempurnya sudah update. Oke Pak. Ya Bunga, makasih banyak ya. Oke. Dan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, makasih banyak Bunga Yuza hari ini sudah memberikan inspirasi buat kita semua. Bunga Yuza adalah seorang mahasiswi runner up 2 Putri Bahari yang luar biasa aktivitasnya di masa pandemi ini, mencoba usaha. Kemudian yang satu hal kita ambil dalam seorang Bunga Yuza adalah niat dan usaha yang tulus, kemudian teguh dan kuat
akan memperoleh apa yang dicita-citakan. Bunga Yuza adalah sosok milenial yang menginspirasi kita semua. Jadilah orang yang terus mengembangkan diri, jadilah orang yang berusaha untuk menjadi lebih baik. Tenang, jika kamu gagal hari ini, cobalah. Lakukan terus, niat yang kuat. Karena yang namanya sukses itu gak gampang. Bunga Yuza mengajarkan kita banyak hal. Menjadi wanita yang cantik, menjadi seorang yang berprestasi di akademik dan non-akademik, kemudian menjadi orang yang begitu bersahabat, tapi punya pribadi dan punya kepribadian yang kuat sekali dan prinsip yang kuat. Terima kasih Bunga Yuza, terima kasih teman-teman para penikmat. Semoga kita terus menginspirasi ke depan. Salam menjadi manusia yang belajar. Saya habiskan. ST setengah, setengah hati, setengah jalan, setengah kisah. Karena penuh itu cerita kita. Ciao. ST setengah.